Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi man wala amma ba'du. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Malam ini kita akan membaca hadis yang ke-26 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap ruas tulang dari manusia wajib atasnya sedekah, alaihi sedekatun. Kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi syamsu, di mana pada hari itu hari terbit. Terus keterangannya, ta'dilu baina tsnaini shadaqatun. Kamu menyelesaikan masalah antara dua orang, berbuat adil maksudnya, antara dua orang itu adalah sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatih. Kamu membantu seseorang pada kendaraannya, fatahmiluhu 'alaiha. Kamu membawanya ke atas kendaraan tersebut, seperti mengangkat barangnya ke atas kendaraan, ke atas keledai, ke atas onta. Aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, ataupun mengangkat, jadi membantu mengangkat orangnya tadi itu tahmiluhu, ataupun mengangkat di atas kendaraan tersebut atau tunggangannya itu mata'ahu, barang bawaannya, shadaqatun, adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, dan kalimat yang baik, kata-kata baik adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun, dan setiap langkah yang kamu melangkahnya menuju ke salat, maksudnya menuju ke masjid untuk salat berjamaah, shadaqatun, adalah sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqatun, dan kamu membuang kotoran, sesuatu yang membahayakan dari jalan, adalah sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim muttafaqun alaihi. Ikhwani fillah, saya akan juga memilih beberapa hadis yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab berkaitan dengan hadis yang saya baca tadi. Diriwayat Imam Bazzar juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil insani 360 azman aw 36 sulama. Setiap orang mempunyai 360 tulang, maksudnya ruas tulang. Au 36 sulama, atau 36 tulang. 36. Ini yang apa namanya? Totalnya itu tadi itu 360. Tapi yang besar-besar di keterangannya itu ada 36. Ada juga mengatakan 33. Alaihi fi kulli yaumin shadaqatun. Atas setiap ruas tulang tersebut, atau alal insan juga boleh, fi kulli yaumin, setiap hari harus bersedekah. Qalu wa man lam yajid. Bertanya sahabat, bagaimana tidak ada seseorang yang tidak menemukan sedekah, maksudnya untuk bersedekah lah. Dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, berarti sedekah. Qalu faman lam yastati. Berkata sahabat, bagaimana yang tidak mampu? Qala yarfa'u 'azman 'anil tariq. Membuang atau mengangkat, yakni membuang di sini tulang yang berbahaya dari jalan. Qalu faman lam yastati. Bagaimana yang tidak mampu? Qala falyu'in dha'ifan. Hendaklah dia membantu orang yang lemah. Qalu faman lam yastati dzalik. Bagaimana yang tidak mampu melakukan itu? Qala falyada'
an-nasa min syarrihi, hendaklah dia meninggalkan orang-orang dari kejahatannya. Maksudnya tidak berbuat jahat kepada orang. Kemudian beliau juga menukil riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khuliqa ibnu Adam ala sittina wa thalathimi'ati mifsalin. Setiap manusia, anak Adam, diciptakan dengan 360 mifsal, ruas tulang. Faman dzakarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha, barang siapa yang zikir kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertahlil, bertasbih, mensucikan Allah, wa azala hajaran an tariqil muslimin, atau membuang batu yang membahayakan dari jalan orang-orang muslim, au azala syaukatan, atau memindahkan syaukah itu duri, au azala azman, atau memindahkan tulang, au amara bi ma'rufin, atau melakukan beramar ma'ruf, au naha an munkarin, atau bernahi munkar, adadatil kasittina wa thalathimi'ati as-sulama. Sebanyak itu semuanya, maka terus berzikir sampai jumlahnya sejumlah ruas tulang yang 360 ruas tulang tersebut, amsa min yaumihi, sampai dia sore, sampai masuk di sore harinya, wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar, dan dia sudah menjauhkan dirinya dari api neraka. Kemudian di riwayat Muslim juga disebutkan, wa kharraja al-Imam Muslimun radhiyallahu anhu. Saya tidak biasa pakai ini. Dari riwayat Abu Aswad Ad-Dailami an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap masuk waktu pagi hari, maka di setiap ruas tulang dari salah satu dari kamu adalah sedekah. Maksudnya harus bersedekah. Fa kullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid, alhamdulillah, bertahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekatun, dan amar ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, dan nahi munkar adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika, dan semuanya itu, kalau tidak melakukan itu semua, apa? Cukup dengan melakukan rakaatani yarka'uhuma minad duha, 2 rakaat salat duha. Sudah cukup semuanya itu, mencukupi itu semua. Apalagi melakukan itu yang disebut tadi itu. Ini di antara dalil mengerjakan salat duha setiap hari. Walaupun dalam beberapa riwayat tidak setiap hari Rasulullah melakukan salat duha. Tapi dalil ini untuk sebagai sedekah kita atas ruas-ruas tulang kita, maka dengan 2 rakaat salat duha sudah cukup semuanya. Baik. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dan Abu Daud dari Buraidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, fil insani 360 mafsilan. Di setiap orang itu ada 360 ruas tulang. Fa alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin atau minhu bi sadaqatin. Maka wajib atasnya untuk bersedekah untuk setiap ruas tulangnya. Qalu wa man yutiqu dzalika ya Nabi Allah. Berkata sahabat, siapa yang mampu melakukan itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah? Qala an-nukha'atu fil masjid tadfinuha. Kalau ada ingus an-nukha'ah yang ada di masjid, ketika kamu tutup, itulah sedekah. Wasyai'u tunahhihi 'anil tariq, dan sesuatu yang kamu buang, kamu pindahkan dari jalan yang membahayakan, 'anil tariqi, itu juga sedekah. Fa illam tajid
faraqata ad-duha tujzi'uka. Kalau kamu tidak menemukan itu, maka 2 rakaat duha sudah cukup bagimu. Kemudian di Sahih Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala kulli muslimin shadaqatun. Setiap muslim harus mengeluarkan sedekah. Qalu fa illam yajid, kalau tidak menemukan, qala fa ya'mal bi yadayhi, fa ya'malu bi yadihi, dia bekerja dengan tangannya, fa yanfa'u nafsahu, dia bermanfaat untuk dirinya, wa yatasaddaq, dan bersedekah. Qalu fa illam yastati, sahabat bertanya, kalau tidak menemukan, tidak mampu itu melakukan, awalam yuf'al, atau tidak melakukannya, qala yu'inu dzal hajatil malhuf, dia membantu orang yang butuh, yang dalam kesusahan. Qalu fa in lam yuf'al, berkata sahabat, kalau tidak mengerjakan, qala falyamur bil ma'ruf, hendaklah dia memerintahkan beramar ma'ruf. Qalu fa in lam yaf'al, qala falyumsik anis syarri, kalau dia tidak melakukan itu, qala, berkata Rasulullah, falyumsik anis syarri, hendaklah dia menahan diri dari perbuatan jahat. Fa innahu shadaqatun, sesungguhnya itu adalah sedekah. Kemudian Ibnu Hibban, ini tidak semuanya nih, saya sebagian di dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala kulli muslimin min ibni adam sadaqatun kulla yaumin, setiap anak Adam, setiap muslim dari anak Adam, dari manusia, ada sedekah. Kulla yaumin, setiap hari. Faqala rajulun minal qaum, seorang berkata, man yutiqu hada? Qala amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wal hamlu 'ala ad-dha'ifi sadaqah, membantu membawa orang yang tidak mampu ada sedekah. Wa kullu khutwatin yakhtuha ahadukum ila sholati sadaqah, dan setiap langkah yang dijalani oleh setiap orang dari kalian adalah sedekah. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas juga marfu' hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala kulli sulama au ala kulli udwin min bani adam, setiap ruas tulang atau setiap anggota tubuh min bani adamah, dari setiap anak Adam, min kulli yaumin, setiap fi kulli yaumin sadaqatun, wa yujzi'u min dzalika rak'ata ad-duha, dan cukup untuk itu semuanya dengan melakukan 2 rakaat salat duha. Nah, di sini terus asyar. Nah, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ala kulli sulama minan nasi alaihi sadaqah, berkata Abu Ubaid, makna as-sulama asal artinya adalah, asal makna as-sulama itu adalah tulang yang ada pada kaki onta. Kalau bahasa Maduranya kokot, itu tulang yang di sana. Itu makna sulama asalnya. Nah, kemudian Abu Ubaid berkata, maka seolah-olah makna dari hadis ini, kata beliau, setiap tulang dari tulang yang ada di tubuh manusia wajib bersedekah. Nah, itu makna daripada sulama, asal maknanya sulama. Nah, jadi asalnya itu tulang yang ada di kaki unta itu, sulama itu. Kemudian ditakbirkan kepada tulang yang ada pada orang. Nah, kemudian Abu Ubaid juga berkata, jadi setiap anak Adam itu harus bersedekah untuk sedekah ruas tulangnya itu. Yang lain ada yang berkata juga yang lainnya, makna sulama asal makna adalah admun fi tarafil yadi war rijli, yaitu adm, itu ujung-ujung. Nah, adm, jadi ujung-ujung dari jari-jari di tangan dan di kaki. Nah, kemudian dinisbatkan kepada tulang yang ada di tubuh seseorang. Ada 2 pendapat masalah sulama ini. Ada yang mengatakan sulama itu mufrad, ada yang mengatakan jamak. Nah, as-sulma bentuk jamak. Maksudnya seperti qaum lah, bentuk jamak. Tapi tidak ada mufradnya. Qaum tidak ada mufradnya. Qaum itu bentuk jamak, ismul jam'i kan? Qaum, tidak ada mufradnya. Nah, wakila mufrad. Saya tidak belum lihat jamaknya. Kalau sulama mufrad itu apa jamaknya? Apa sulamiyat? Allahu a'lam. Kemudian berkenaan dengan jumlah yang disebut tadi dalam hadis,
yang jumlahnya berbeda itu, Ibnu Rajab berkata bahwasanya ahli tib, jadi para tabib maksudnya, mengatakan bahwasanya jumlah ruas tulang yang ada di tubuh manusia seseorang itu adalah 248. Nah, kemudian beliau berkata, siwa as-simsimaniyat, ini selain jumlah tulang yang kecil-kecil, jumlahnya 248. Kemudian beliau mengatakan juga, sebagian ahli tibbi juga mengatakan jumlahnya seperti yang tersebut tadi di hadis Aisyah, yaitu 360 ruas tulang. Yang yang dari 360 tulang ini kata Ibnu Rajab menukil ucapan ahli tibbi, ulama utib. Dari 360 tulang itu yang nampak al-histrasa, yaitu jumlahnya 265. Jadi dari 360 itu yang nampak, yang terasa, yang hissi itu 265. Dan sisanya, jadi dari 360 kurangi 265 itu sisanya itu adalah idhamun sighar, tulang-tulang kecil. Yang tidak nampak atau yang tidak langsung terasa gitu kan, maksudnya his. Jadi yang disebut dengan as-simsimaniyah. As-simsimaniyah. Wallahu a'lam. Terus saya melihat di di Google ada di situs mengatakan seorang penulis bahwasanya ketika mensyarah hadis ini, seorang tabib dengan jumlah ruas tulang yang ada di tubuh 360, sesuai dengan hadis yang tadi dari hadis Aisyah itu mengatakan disebutkan di sana ada seorang dokter muslim bernama Ahmad Hamid dalam bukunya Perjalanan Iman. Di dalam tubuh manusia dia menyebutkan dari 360 ruas tulang yang disebutkan dalam hadis itu terbagi dengan, kata beliau, 147 sendi terdapat pada tulang punggung, 147, 24 sendi terdapat pada dada, 86 sendi terdapat pada area tulang bahu, siku, tangan, tulang dan tulang-tulang tangan. 92 sendi terdapat pada area bawah, paha, lutut, tulang lutut, kaki dan mata kaki. Dan 11 sendi terdapat pada tulang panggul, antara tulang punggung dan tulang ekor, tulang pangkal paha. Totalnya 360 ruas atau 60 sendi. Wallah, subhanallah. Kemudian kembali ke mana hadis. Qala al-Imam Ibnu Rajab, wa makna al-hadis, makna dari hadis itu tadi bahwasanya anna tarkib hadhil 'idhami wa salamataha min a'dhami ni'amillahi ta'ala 'ala 'abdi. Tersusunnya sekian ratus ruas tulang tersebut dan selamatnya seseorang, dalam keadaan selamat, sehat, termasuk dari paling besarnya nikmat Allah kepada hambanya. Maka tulang-tulang tersebut, sendi-sendi tersebut, ruas tulang tersebut membutuhkan sedekah dari orang yang selamat tersebut untuk mensyukuri nikmat ini. Seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, apa yang menjadikan kamu itu tertipu, menipumu sehingga kamu itu berbuat durhaka kepada Rabbmu yang Maha Pemurah, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu dan dia itu menyempurnakan ciptaanmu, fa'adalaka, dan menyeimbangkan, seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk yang dia kehendaki, dia telah membentukmu. Wa qala azza wa jalla, qul
huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Katakanlah Muhammad, dialah Allah zat yang menciptakan kamu dan menjadikan untukmu penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati. Sedikit sekali kalian bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Wa qala ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa, dan Allah menciptakan, menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, semoga kamu menjadi orang-orang yang bersyukur atau bersyukur. Wa qala ta'ala, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya 2 buah mata dan lisan dan 2 bibir. Al-Imam Al-Mujahid berkata, ini adalah nikmat-nikmat Allah yang jelas-jelas kita rasakan dan wajib kita syukuri. Diceritakan bahwa Al-Fadl suatu malam membaca ayat ini, alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain. Beliau terus menangis. Kemudian ada yang tanya, kenapa dia kok menangis? Apa jawaban beliau? Hal bitta lailatan syakiran lillahi an ja'ala laka 'ainaini tubsiru bihima. Apakah kamu bermalam di waktu malam, masuk di waktu malam kamu, bersyukur enggak bahwasanya Allah telah menciptakan bagimu, menjadikan 2 mata yang kamu melihat dengannya. Hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka lisanan tantiqu bihi. Apakah kamu masuk di waktu malam, bermalam, kamu bersyukur di mana Allah telah menjadikan untukmu lisan yang kamu bisa berbicara dengannya. Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya dari Salman Al-Farisi, walaupun hadisnya ini dhaif ya, tapi kita pelajari aja, bukan hadis palsu tapi. Ada seseorang yang busitalahu dunya, banyak dunianya, dilapangkan dunia. Fantuzi'a ma fi yadayhi. Setelah itu habis semuanya. Faja'ala yahmadullah azza wa jalla wa yuthni alaihi hatta lam yakun lahu firasun. Sampai dia itu bersyukur kepada Allah, memuji Allah sampai dia tidak punya apa-apa. Jadi hanya punya tikar pengganti daripada kasur. Dia terus bersyukur kepada Allah. Kemudian ada orang lain berkata kepadanya, ara'aituka anta ala ma tahmadullah azza wa jalla. Ada apa aku melihat kamu bersyukur terus memuji Allah? Qala, apa jawaban yang kaya jadi miskin itu? Ahmadullah ala ma law u'titu bihi ma u'tiyal khalqu lam u'tihim iyyah. Aku bersyukur memuji kepada Allah atas sesuatu yang telah diberikan kepadaku seperti diberikan kepada makhluk lain. Lam u'tihim iyyahu. Seandainya aku tidak akan berikan sesuatu kepada orang lain. Qala wa ma dzaka? Apa itu? Qala ara'aita basarak? Apakah kamu tidak melihat penglihatanmu atau yakni matamu? Ara'aita lisanak? Apakah kamu tidak melihat lisanmu? Ara'aita yadaika? Apakah kamu tidak melihat kedua tanganmu? Ara'aita rijlaika? Tidakkah kamu melihat kedua kakimu? Kemudian Abu Dunya juga menukil dari Abu Darda, seorang sahabat, beliau berkata, as-sihhatu ghinal jasad. Kesehatan itu adalah kekayaan jasad kita. Jadi maksud ketika jasad kita sempurna, itulah kekayaan. Kemudian ada seseorang datang kepada Yunus bin Ubaid. Dia mengeluh tentang keadaannya. Terus berkata Yunus bin Ubaid, ayasurruka anna laka bibasarika hadzal ladzi tubsiru bihi mi'ata alfi dirhamin. Wahai laki-laki yang berkeluh kesah, maukah kamu
penglihatanmu itu ditukar, di mana matamu itu yang bisa melihat dengannya ditukar dengan 100.000 dirham. Faqala ar-rajulu la, tidak. Qala fabiyadika 100,000 dirhamin, atau tanganmu itu dengan 100.000 dirham. Qala la. Qala fabirijlaika, dengan kedua kakimu. Qala la. Qala fadzakarahu ni'amallahi alaihi, terus diingatkan oleh Yunus bin Ubaid. Nah, dan dia berkata terus, ara indaka mi'ina ulufin, aku melihat kamu itu mempunyai nikmat beribu-ribu dirham, ratusan ribu dirham. Wa anta tashku al-hajah, dan kamu itu banyak mengeluh. Ya Allah, satu kelingking aja seorang yang punya Alphard dengan harga 15 riyal atau 16 yang termahal, Alphard itu yang baru, bapak tukar kelingking bapak dipotong satu aja, satu ruas lagi satu kelingking dengan Alphard yang Alphardnya dikasih Alphardnya dikasih. Tidak ada artinya Alphard itu dengan satu kelingking aja. Masya Allah. Baik. Kemudian Al-Imam Wahab ibn Munabbih menukil, beliau berkata, maktubun fi hikmati Ali Daud, tertulis di dalam catatan keluarga Daud. Jadi hikmah yang ditulis oleh keluarga Nabi Daud. Nah, apa tulisannya di sana tertulis? Al-afiyatu al-mulkul khafi, kesehatan adalah kerajaan yang samar, tidak kelihatan. Nah, kemudian Imam Bakar Ibnu Muzani berkata, nah, ya ibna Adam, wahai manusia, in aradta an ta'lama qadra ma an'ama Allahu 'alaika faghammid 'ainaika. Kalau kamu ingin tahu, nah, kadar besarnya nikmat Allah yang diberikan kepadamu, tutuplah matamu. Ikhwani, kita tutup mata kita. Setelah kita melihat nikmatnya penglihatan, kita tutup aja sebentar. Kita pikiran orang-orang yang buta matanya, tidak melihat apa-apa. Masya Allah. Nah, makanya nikmat mata itu kalau sudah seseorang dicabut nikmat matanya dan dia sabar, Allah akan menggantinya dalam hadis sahih surga, dengan surga. Nah, baik. Kemudian dalam rangka mensyukuri nikmat ini, Al-Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nikmatani mawbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat di mana kebanyakan manusia tertipu, salah mempergunakannya, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sempat. Nah, itulah makna dari hadis itu yang wajib kita syukuri. Nah, summa qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, semua nikmat ini yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kama qala ta'ala, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh, pakai lam, pakai nun taukid. Kemudian sungguh, betul-betul sungguh-sungguh kalian semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanyakan pada hari itu, yakni hari kiamat. Yauma idzin 'anil na'im, dari nikmat. Nah, ada saya pernah baca tulisan artikel gitu kan, ringkas gitu kan. Ini turun pada zaman Rasulullah ayat ini. Nah, para sahabat itu dalam keadaan hanya air, korma minumannya. Banyak sahabat yang kaya betul, tapi masih banyak sahabat yang miskin-miskin. Ditanyakan 'anil na'im, sampai pada air yang dingin akan ditanyakan. Bagaimana kita yang banyak mendapat nikmat sekarang ini? Nah, Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah minan na'im. Ini yang nikmat lah ya. Kalau yang ditanyakan masalah salat ya, yang berkaitan dengan Allah salat. Nah, yang berkaitan sama awal ma yughdabu minan nas wal qiyamah ad-dima, fid-dima. Kita menyakiti orang lain enggak, melukai orang lain enggak, nah, menumpahkan darah enggak. Kalau berkaitan dengan Allah salat.
Nah, di sini sesungguhnya yang pertama kali ditanyakan, nah, pada hari kiamat seorang hamba, minan naim, dari nikmat. Ada apa maksudnya? Dari nikmat. Nah, nikmat ditanyakan apa? Fayaqulu lahu, Allah berkata kepadanya, alam nusihha laka jisma, bukankah aku telah mensehatkan, menyihatkan tubuhmu, wa nurawwika minal ma'il barid, wa nurwika minal ma'il barid, dan aku beri kamu minum dari air yang dingin. Riwayat Imam Tirmidzi. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Abbas, sahabat Ali bin Talhah dari Ibnu Abbas meriwayatkan fi qaulihi ta'ala summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, qala Ibnu Abbas an-na'imu sihhatul abdani wal asma'i wal absar. Nikmat di sini adalah kesehatan fisik, nah, badan, kesehatan pendengaran, dan kesehatan penglihatan. Yas'alullahu al-ibada fima ista'maluha. Allah akan bertanya kepada hamba-hambanya dalam hal apa mereka mempergunakan nikmat tersebut. Wa huwa a'lamu bidzalika minhum, dan Allah lebih tahu daripada hamba-hambanya. Wa huwa qauluhu ta'ala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, semuanya itu kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanyakan. Kemudian Al-Imam Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkan, ini juga hadisnya dhaif. Nah, hadisnya dhaif dari Wahab bin Munabbih qala abadallaha abidun khamsina aman. Nah, ini kayaknya hadis mauquf. Tapi kalau diannya ada mauquf karena dari tidak sebutkan anin Nabi, enggak. Nah, fa wahallahu taala ilaihi. Jadi Allah terus berwahyukan kepada ada seorang hamba menyembah Allah 50 tahun. Kemudian Allah memberi wahyu kepadanya. Nah, berilham. Inni qad ghafartu laka. Aku telah memaafkan kamu. 50 tahun dia menyembah Allah. Berkata hamba ini, ya Rabbi, wa ma taghfiru li wa lam udnik, wa ma taghfiru li wa lam udnik. Mengapa Allah mengampuni aku dan aku tidak berdosa? 50 tahun aku menyembahmu ya Allah, tidak berbuat dosa. Fa'adinallahu azza wa jalla li'irqin min 'unuqih faduriba alaihi. Ini ceritanya kata kemudian Allah itu memberi izin, maksudnya kepada satu saja dari ruas urat yang ada di lehernya. Faduriba alaihi. Satu urat ini tidak berfungsi, di stop oleh Allah. Duriba alaihi, ditubi alaihi. Akhirnya falam yanam walam yusalli. Orang ini yang beribadah 20 tahun itu Allah diampuni Allah. Saya tidak berbuat dosa, apa yang diampuni Allah? Stop. Satu ruas, satu saja. Satu. Nah, dari urat lehernya tidak bisa tidur dan dia juga bisa sholat terus. Sudah tidak bisa tidur, tidak bisa sholat terus. Summa sakana wa qam. Kemudian ketika lama tenang dia itu, datang malaikat kepadanya. Fatahul malak, fasyakka ilaihi wa ma laka min darabanil arq. Melapor dia ke malaikat tentang keadaan dia. Faqala al malak, dijawab oleh malaikat, inna rabbaka azza wa jalla yaqul ibadatuka khamsina sanatan ta'dilu sukuna dalikal am. Nah, sembahanmu, ibadahmu selama 50 tahun itu sama dengan satu urat yang di stop. Yang di stop. Kemudian Imam Hakim meriwayatkan hadis marfu, dari Sulaiman bin Harib Al-Qurashi, ini yang lemah, ini hadis dhaif juga. Dari Muhammad Ibnul Munqadir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Jibril akhbarahu, bahwasanya malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah. Nah, ini yang tadi itu hadisnya mauquf ya, hadis mauquf.
Yang ini marfu tapi dhaif. Jibril memberitahu kepada Rasulullah, "Anna 'abidan 'abadallaha 'ala ra'si jabalin." Ada seorang hamba menyembah kepada Allah di puncak gunung, fil bahri, di tengah lautan, 500 sanatin, 500 tahun. Summa sa'ala rabbahu an yaqbidahu wa huwa sajid. Dia memohon kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan sujud. Qala, berkata malaikat Jibril, "Fa nahnu namurru alaihi idza habatna wa idza ardna." Kami melihat, kata Jibril itu, orang itu ketika kami turun, ketika kami naik ke langit maksudnya. Wa najidu fil ilmi, dan kami tahu dari ilmu yang ditulis oleh Allah, annahu yub'atsu yaumal qiyamah, bahwasanya orang tersebut kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Fayuqafu baina yaday azza wa jalla, baina yadillahi azza wa jalla. Dia kemudian berdiri di hadapan Allah. Fayaqulullahu azza wa jalla, adkhilu 'abdi al-jannata bi rahmati, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah. Fayaqulul abdu, berkata hamba ini yang 500 tahun menyembah Allah itu di atas gunung, di lautan, ya Rabb, bi amali, wahai Rabbku, dengan amalanku, dengan ibadahku, salah sama rot 3 kali. Ya Rabbi amali, ya Rabbi amali, ya Rabbi amali. Summa yaqulullahu lil malaikah, Allah berkata kepada para malaikat, qayisu abdi bi ni'mati alaihi wa bi amalihi. Wahai malaikat, perbandingkan, ukur, timbang hambaku ini dengan nikmatku dan amalannya. Nikmat yang aku diberikan kepadanya dan amalan yang dia kerjakan. Coba ditimbang. Qayisu fayajiduna nikmatal basar. Malaikat hanya menemukan satu nikmat penglihatan. Qad ahatat bi ibadati khamsimi'ati sanah. Ternyata satu nikmat penglihatan ini sudah sejajar, impas dengan ibadah. Ahatat meliputi ibadah yang 500 tahun. Wa baqiyat ni'amul jasadilahu. Dan masih banyak nikmat lagi yang lain yang tidak dia syukuri dibandingkan 500 tahun ibadahnya. Fa yaqulu ta'ala, adkhilu 'abdi an-nar, masukkan hambaku ke dalam api neraka. Nah, hanya dibawa, fa yukharru ila an-nar, fayukharru ila an-nar, dibawa ke neraka. Fayunadi rabbah, dia terus memanggil, ya Rabb, bi rahmatika adkhilni al-jannah. Ya Allah, dengan rahmatmu masukkan aku dalam surga. Bi rahmatika adkhilni al-jannah, dengan rahmatmu ya Allah, ya Rabb, masukkan ke dalam surga. Fayudkhiluhul jannah, dimasukkan terus ke surga. Qala Jibril, innamal asya bi rahmatillah ya Muhammad. Segala sesuatu adalah dengan rahmat Allah. Nah, kalau yang hadis sahih sudah pernah kita pelajari bahwasanya sampai Rasul berkata, saya itu masuk surga itu dengan hatta, ditanya oleh sahabat, sampai Rasulullah juga masuk surga bukan karena amal, bukan, hatta ana, kata Rasulullah, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu, tapi Allah memberi rahmat kepadaku. Jadi kita jangan bangga dengan amalan kita, tapi semua atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat Allah kita minta terus, rahmat Allah. Amal terus kita kerjakan ibadah kita Allah. Tapi rahmat Allah yang menentukan terakhir. Nah, baik, sampai di sini dulu ikhwani kajian kita malam hari ini. Kita lanjutkan keterangan dari hadis ini dan lain-lainnya di yang akan datang insyaallah taala. Mari kita akhiri majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.